Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Umi Widyastuti, SE MSI, selaku dosen pengatur manajemen, serta teman-teman yang kami cintai. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Firadena Cindy dengan NIM 17106211026. Dan nama saya Pancaryo Saputra dengan NIM 1710621034. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai bab 2, yaitu evolusi manajemen. Pada bab ini, kami akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua perkembangan manajemen, yang ketiga pemikiran awal manajemen, yang keempat manajemen klasik yang terdiri atas teori manajemen ilmiah atau scientific management, teori administrasi umum atau general administrative theory. Lalu ada manajemen neoklasik yang terdiri atas pendekatan perilaku atau behavioral approach, pendekatan kuantitatif atau quantitative approach, pendekatan manajemen kontemporer atau contemporary management approach. Kemudian ada berbagai isu kontemporer seputar perkembangan manajemen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen. Nah, manajemen berarti sebuah sistem atau proses dalam pengorganisasian dan perencanaan yang dilakukan suatu individu atau kelompok di bawah pengawasan dengan tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam organisasi, manajemen sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Perkembangan awal manajemen. Secara tidak sadar, manajemen sebenarnya telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Hanya saja pada waktu itu orang-orang belum begitu mengenal istilah manajemen. Praktik manajemen dibuktikan dengan adanya bukti-bukti sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan piramida di Mesir. Yang kedua, pembangunan The Great Wall of China. Yang ketiga, pembangunan Candi Borobudur. Pembangunan ketiga bangunan ini melibatkan ratusan ribu tenaga kerja yang diarahkan oleh seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal ini kita ibaratkan sebagai manajer. Manajer mengarahkan bawahannya untuk mengumpulkan bahan baku, memotong, memasang, hingga akhirnya tercipta bangunan yang sesuai yang direncanakan. Ini adalah bukti manajemen pada zaman dahulu. Tanpa adanya sistem ini, pembangunan pada saat itu mungkin tidak akan terwujud. Selanjutnya kita masuk ke pemikiran awal manajemen. Pemikiran mengenai manajemen mulai muncul menjelang abad ke-20. Hal ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pada tahun 1776, Bapak Adam Smith mengemukakan mengenai keuntungan yang didapatkan dari organisasi dan pembagian kerja pada sebuah buku berjudul The Wealth of Nations. Pada buku itu, ia mengisahkan mengenai sebuah pabrik peniti. Bapak Adam Smith percaya bahwa di sebuah pabrik peniti, apabila dilakukan pembagian tugas oleh setiap orang, jumlah produksi peniti yang dihasilkan akan jauh lebih banyak dengan waktu yang lebih cepat. Menurutnya, dengan adanya skema pembagian seperti itu, kegiatan pekerjaan menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian yang kedua ada peristiwa revolusi di Inggris, yaitu peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1750 hingga 1850. Saat itu kegiatan produksi banyak yang berpindah dari rumah ke pabrik. Hal ini menyebabkan manajer pada saat itu mengembangkan teori manajemen untuk mengarahkan kegiatan produksi dalam lingkup yang lebih besar. Karena hal itu, sistem manajemen menjadi berkembang hingga saat ini. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai teori manajemen. Yang pertama ada manajemen klasik atau classical approach, terdiri atas manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Teori manajemen aliran klasik ini menekankan mengenai rasionalitas dan efisiensi terhadap pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Kita akan membahas mengenai manajemen ilmiah.
Manajemen ilmiah didukung oleh beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada Bapak Frederick Winslow Taylor. Bapak Frederick Winslow Taylor adalah Bapak manajemen ilmiah. Bapak Frederick Winslow Taylor sendiri menuangkan perhatian terhadap manajemen ilmiah ketika ia melihat inefisiensi pekerja di sebuah industri. Pada saat itu ia sangat terkejut dengan inefisiensi pekerja di mana para pekerja menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk melakukan pekerjaan yang sama. Begitu juga dengan output yang dihasilkan dari pekerja itu tidak sebanding dengan banyaknya pekerja yang ada. Hal ini membuat Bapak Frederick Winslow Taylor meneliti mengenai konsep peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dan dari penelitian itu, ia menghasilkan 4 prinsip manajemen. Yang pertama ada pengembangan didasarkan atas ilmu manajemen yang terukur sehingga ditemukan metode terbaik dalam mengerjakan tugas. Yang kedua ada pekerja diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya atau yang biasa kita kenal dengan the right man on the right place. Yang ketiga yaitu melaksanakan pendidikan dan pengembangan ilmiah para pekerja. Dan yang keempat yaitu kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan pekerja. Kemudian Bapak Taylor juga berhasil meningkatkan produktivitas dengan menerapkan berbagai cara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada menerapkan the right man on the right place. Yang kedua, memastikan pekerja mengikuti instruksi atasan. Yang ketiga, memotivasi pekerja dengan insentif yang lebih tinggi. Tokoh kedua dari manajemen ilmiah yang akan kita bahas pada saat ini adalah Bapak Henry Lawrence Gann. Berbeda dengan Bapak Frederick Winslow Taylor, Bapak Henry Lawrence Gann lebih menekankan hubungan timbal balik antara manajemen dan karyawan. Ketika manajer memberikan perintah, karyawan berhak menerima sistem berupa bonus apabila pekerjaan yang dilakukannya berjalan dengan lancar. Sistem bonus ini diterapkan oleh Bapak Henry Lawrence Gann sebagai bentuk apresiasi bagi karyawan, sekaligus memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Kemudian Bapak Henry Lawrence Gann juga memperkenalkan mengenai sistem Bagan Gann seperti gambar di bawah kanan. Sistem Bagan Gann mencatat kemajuan pekerjaan secara terbuka. Jadi manajer bisa mendapatkan gambaran mengenai seberapa jauh progres dari proyek yang tengah dilakukan. Next. Kemudian kita masuk ke tokoh ketiga, yaitu The Gilberts. The Gilberts terdiri atas sepasang suami istri bernama Frank Bunker Gilbert dan Lillian Moller Gilbert. Nah, kedua suami istri ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap kesehatan mental pekerja. Mereka berpendapat bahwa penampilan atau performa pekerja dipengaruhi oleh pengertian terhadap kepribadian dan kebutuhan pekerja. Artinya performa pekerja dapat berjalan maksimal apabila kepribadian dan kebutuhan pekerja juga turut diperhatikan. Kemudian The Gilberts juga mempelajari tentang kelelahan dan gerakan untuk kesejahteraan pekerja. Mereka berfokus terhadap efisiensi gerak dan manajemen waktu, di mana pada kasus ini The Gilberts mencari gerakan yang paling ekonomis serta menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. The Gilberts juga membagi 17 gerakan dasar yang dinamai dengan Terblick. Terblick sendiri merupakan nama yang diambil dari The Gilbert yang disusun secara terbalik. Kemudian kita akan membahas mengenai teori administrasi umum atau General Administrative Theory. Teori ini membahas mengenai bagaimana manajemen menjalankan fungsinya dengan baik, begitu juga dengan peran manajer, dan bagaimana anggota yang terlibat dalam praktik manajemen itu dapat saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh satu sama lain. Teori administrasi umum didukung oleh beberapa tokoh sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Bapak Henry Fayol. Bapak Henry Fayol adalah tokoh utama dalam teori administrasi umum. Ia adalah tokoh yang mengenalkan fungsi manajemen yang terdiri atas planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling.
Planning sendiri berarti menyusun suatu kerangka kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organizing yaitu mengatur semua hal yang dibutuhkan. Commanding artinya memberikan perintah atau instruksi terkait hal yang harus dilakukan. Coordinating artinya pengkoordinasian untuk menghindari kesalahan dan kekacauan-kekacauan. Controlling artinya pengendalian dalam perencanaan. Kemudian Bapak Henry Fayol juga memperkenalkan mengenai 14 prinsip manajemen yang terdiri atas yang pertama yaitu pembagian kerja. Pembagian pekerjaan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pekerja sehingga diperoleh hasil kerja yang maksimal. Yang kedua ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Manajer memiliki wewenang untuk memberikan perintah dan karyawan diberikan wewenang untuk melakukan pekerjaan yang diminta, dan antara wewenang dan tanggung jawab adalah hal yang harus seimbang pada manajemen dan karyawan. Yang ketiga yaitu ada disiplin. Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat ada kesatuan komando. Karyawan hanya menerima perintah dan bertanggung jawab pada satu orang atasan agar tidak terjadi kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Yang lima, kesatuan arah, yaitu adanya kesamaan tujuan dan arah yang sama yang harus dimiliki oleh karyawan dan manajer. Yang keenam, ada mengutamakan kepentingan di atas kepentingan individu, yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Yang ketujuh, ada kompensasi yang adil, diberikan berdasarkan tugas yang dibebankan kepada karyawan. Yang kedelapan ada sentralisasi. Prinsip sentralisasi yang seimbang diperlukan oleh seorang pemimpin atau manajer dalam melakukan kegiatan manajemen. Yang kesembilan ada rantai skalar. Rantai skalar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka dalam hierarki organisasi. Yang ke-10 ada tata tertib, yaitu tata tertib diperlukan untuk menghindari kekacauan dalam melakukan pekerjaan. Yang ke-11 ada keadilan, di mana peraturan telah dibuat harus ditetapkan secara adil. Manajer tidak diperkenankan untuk memihak satu karyawan, tetapi harus bertindak adil secara merata. Yang ke-12 ada stabilitas kondisi karyawan, yaitu prioritas dalam mempertahankan karyawan yang aktif dan produktif untuk mendorong kesetiaan karyawan terhadap organisasi. Yang ke-13 ada inisiatif, yaitu kebebasan bagi karyawan untuk menjalankan perencanaan secara inisiatif dengan batas-batas wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-14 ada semangat kesatuan, yaitu di mana manajemen terus berusaha meningkatkan semangat dan kerjasama tim dalam melakukan kegiatannya. Tokoh kedua yaitu ada Bapak Max Weber. Ia mengembangkan teori administrasi umum mengenai manajemen birokrasi. Menurutnya, organisasi ideal adalah sebuah birokrasi yang pembagian tugasnya dilakukan secara jelas dan aktivitas serta tujuannya dilakukan secara rasional. Evaluasi prestasi kerja menurutnya yang baik adalah ketika evaluasi itu didasarkan atas keunggulan di masa lalu. Kemudian Bapak Max Weber juga memiliki 6 prinsip tipe ideal birokrasi, yaitu yang pertama, peraturan birokrasi harus jelas dan tegas. Yang kedua, ruang lingkup kompetensi jelas. Yang ketiga, keterampilan teknis, kompetensi, dan keahlian adalah sumber dari orientasi dari otoritas atau kewenangan. Yang keempat, ada prinsip hierarki. Yang kelima, segala bentuk aturan, tindakan, dan keputusan diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Yang keenam, para pelaksana dipisahkan dari para pemilik modal atau alat produksi. Teori manajemen klasik ini menyediakan teknik dan pendekatan yang relevan hingga hari ini. Sistem pembagian kerja dan metode ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor dan tokoh-tokoh pendukungnya masih tercermin dalam perancangan beberapa industri pekerjaan. Selain itu, beberapa organisasi juga masih banyak yang menggunakan sistem birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Akan tetapi, perspektif manajemen klasik berfokus pada organisasi yang stabil dan sederhana. Sementara pada zaman sekarang, organisasi terus berkembang dan kompleks.
Ditambah lagi, manajemen klasik meremehkan peran individu dalam berorganisasi. Peran ini jauh dikembangkan sepenuhnya oleh manajemen perilaku. Oke, selanjutnya kita akan mengulas mengenai manajemen pada masa neoklasik. Nah, prinsip-prinsip manajemen itu terus dikembangkan mengikuti zaman. Nah, aliran pada masa neoklasik ini dikembangkan karena aliran yang ada pada zaman klasik dianggap kurang mampu untuk menjelaskan munculnya perilaku pekerja yang tak seragam dalam menjalankan pekerjaannya, dan mereka terlalu fokus pada memaksimalkan output pekerja. Nah, pendekatan pada masa neoklasik ini memiliki tiga pendekatan manajemen yang terkenal. Di antaranya adalah behavioral approach, quantitative approach, dan contemporary management approach. Nah, behavioral approach atau pendekatan perilaku. Nah, behavioral approach ini merupakan sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja atau orang lain dengan menggunakan pendekatan yang terpusat pada perilaku manusia, dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas sesuai dengan motif dan pencapaian si pekerja. Nah, behavioral approach ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok. Nah, dalam sistem manajemen, perilaku individu itu diteliti menggunakan sebuah analisis yang didasari pada motif yang dimiliki oleh para pekerja. Sedangkan pada perilaku kelompok, sistem manajemen itu menggunakan pendekatan terhadap interaksi antar pekerja. Nah, peneliti yang berjasa dalam perkembangan behavioral approach ini adalah Hugo Merseburg, yang dikenal sebagai bapak psikologi terapan. Nah, ia menyarankan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan dengan penggunaan teknik yang diambil dari eksperimen-eksperimen psikologi. Nah, selain Merseburg, Mary Parker Follett juga berkontribusi dalam perkembangan manajemen. Ia mendefinisikan tugas manajemen merupakan suatu seni dalam memahami perilaku seseorang sehingga dapat diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini merupakan Hawthorne Studies. Hawthorne Studies itu berkontribusi besar dalam perkembangan behavioral approach. Nah, penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan elektrik yang berlokasi di Cicero, Illinois pada tahun 1924 sampai 1932 oleh Elton B. Mayo. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lampu penerangan terhadap produktivitas karyawan melalui berbagai macam percobaan. Nah, uji coba ini dilakukan dengan membagi karyawan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol yang diberikan intensitas cahaya yang tetap dan kelompok eksperimen yang diberikan intensitas cahaya yang berubah-ubah. Nah, penelitian ini menghasilkan temuan yang mengejutkan. Ternyata, walaupun di bawah intensitas cahaya yang berubah-ubah, para pekerja tersebut mampu memberikan output yang meningkat. Nah, meskipun sudah dilakukan berbagai macam penyesuaian dan perubahan metode penelitian, hal tersebut ternyata tidak berpengaruh banyak terhadap output pekerja. Nah, hasil penelitian tersebut adalah peningkatan produksi merupakan hasil perhatian khusus supervisor terhadap pekerja. Nah, supervisor itu mampu memahami apa yang diinginkan para pekerja, diyakini akan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Kesimpulan dari Hawthorne Studies pun ditarik. Hubungan antar manusia dan kebutuhan sosial pekerja merupakan aspek kunci dalam manajemen. Konsep motivasi dalam diri manusia akhirnya mendorong munculnya berbagai teori dan praktek manajemen yang revolusioner dan relevan pada perkembangan zaman. Nah, the Human Relation Movement. Aliran ini muncul dari Hawthorne Studies yang telah dilakukan oleh Elton B. Mayo dan merupakan pendekatan terbaik dalam memahami ilmu manajemen selama bertahun-tahun. Nah, di Human Relation Movement ini terdapat dua orang penulis yang berkontribusi besar dalam perkembangan aliran hubungan antar manusia ini, yaitu Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhannya dan Douglas McGregor dengan teori X dan Y-nya. Selanjutnya, kita akan mengulik mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Nah, pada tahun 1943, seorang psikolog bernama Abraham Maslow mengembangkan hasil Hawthorne Studies yang telah dilakukan sebelumnya. Abraham Maslow berteori bahwa selain perhatian khusus dari supervisor atau manajer, pekerja ternyata memiliki motivasi kerja yang didasari pada kebutuhan umum manusia. Teori Maslow memiliki tiga asumsi, diantaranya adalah, yang pertama, kebutuhan manusia itu tidak akan pernah terpuaskan. Yang kedua, perilaku manusia itu memiliki tujuan dan dimotivasi oleh banyaknya kebutuhan untuk merasakan kepuasan. Dan yang ketiga, kebutuhan dapat diklasifikasi menurut sebuah struktur hierarki. Nah, struktur dari hierarki kebutuhan Maslow itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, mencakup seluruh kebutuhan fisik yang diperlukan manusia, seperti makan, minum, dan kebutuhan ragawi lainnya. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yang mencakup keamanan dasar, stabilitas posisi, perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga adalah kebutuhan pemilikan kasih sayang. Individu itu cenderung mencari hubungan bermakna dengan bebas berinteraksi dengan orang lain di dalam organisasi. Dan yang keempat, itu kebutuhan kebanggaan diri. Individu itu bebas membangun rasa percaya diri dan meraih status. Hal ini mencakup faktor harga diri dan prestis, status, perhatian, dan pengakuan.
Dan yang teratas adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan manusia dengan menemukan jati dirinya dalam rangka menemukan potensi dirinya. Selanjutnya ada teori X dan Y Douglas McGregor. Nah, teori yang dicetuskan oleh Douglas McGregor ini sangat dipengaruhi oleh Hawthorne Studies dan hierarki kebutuhan Maslow. McGregor menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai manusia dalam berorganisasi. Teori X ini cocok menggambarkan pandangan negatif atas pekerja yang dinilai tidak menyukai pekerjaannya, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Nah, teori X ini beranggapan bahwa pada umumnya manusia itu tidak suka melakukan pekerjaannya dan berusaha untuk menghindarinya. Nah, yang kedua, karena tidak menyukai pekerjaannya dan malas, maka manusia itu perlu dipaksa, diawasi, dibina, dan dikendalikan. Bahkan dapat diancam dengan berbagai sanksi dan hukuman agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga itu, secara umum manusia sangat menghindari tanggung jawab, kurang ambisius, dan lebih senang dibina dan diarahkan dalam berorganisasi. Dan yang keempat, kebanyakan manusia menginginkan keamanan dan kenyamanan dalam segala hal. Sementara itu, teori Y cocok menggambarkan pandangan positif atas pekerja karena lebih bersifat dinamis dan manusiawi. Teori Y juga menunjukkan penekanan pertumbuhan dan perkembangan dalam diri pekerja. McGregor menekankan perlunya penyesuaian yang tepat dan selektif. Nah, teori Y ini beranggapan bahwa pada dasarnya manusia menikmati dan menyukai pekerjaannya. Yang kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik sehingga tak perlu diawasi dan mereka dapat memberikan pelayanan dan output yang maksimal terhadap tujuan organisasi. Dan yang ketiga, rata-rata manusia dapat belajar menerima sesuatu dengan baik dan bahkan mereka berusaha untuk mengambil tanggung jawab. Dan yang keempat, manusia memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan yang dinilai inovatif, imajinatif, dan cakap dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Dan yang kelima, dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual setiap pekerja itu didukung oleh manajernya demi mendongkrak produksi. Nah, teori X dan Y ini dicetuskan oleh Douglas McGregor itu memberikan penjelasan bahwa ternyata pada dasarnya manusia memiliki dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Nah, pada dasarnya, kedua sisi tersebut ada dalam setiap individu pekerja. Namun, hanya ada satu yang paling menonjol. Menurut McGregor, teori Y merupakan teori yang perlu dimiliki oleh setiap manajer untuk mendapatkan output maksimal dari pekerja. Pendekatan perilaku kontemporer dalam manajemen. Nah, para peneliti seperti Monseberg, Follett, Maslow, Mayo, McGregor, dan peneliti lainnya telah memberikan banyak kontribusi dalam dunia manajemen. Salah satunya yaitu ilmu yang saat ini dijadikan rujukan manajemen modern, yaitu ilmu perilaku organisasi atau organizational behavior. Nah, organisasi saat ini sebagian besar telah menggunakan pendekatan perilaku dalam berbagai kegiatannya. Kita akan mengulik mengenai pendekatan kuantitatif. Nah, pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua, fisikawan, matematikawan, dan ilmuwan ilmu pasti lainnya menggabungkan diri ke dalam bidang kemiliteran demi melawan aliansi Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, aliran manajemen kuantitatif merupakan hasil riset manajemen yang telah diadakan selama terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, pendekatan kuantitatif atas manajemen ini melibatkan pemakaian teknik-teknik kuantitatif matematis agar dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan. Nah, aliran ini memiliki beberapa cabang, di antaranya manajemen sains. Nah, aliran manajemen sains ini lahir demi menyikapi masalah yang berhubungan dengan perang secara global. Pandangan manajemen sains saat ini telah mendorong para manajer untuk lebih mengutamakan penggunaan statistik, matematika, dan teknik kuantitatif lainnya dalam melakukan proses pembuatan keputusan. Manajer dapat memakai model komputer agar dapat menemukan penyelesaian terbaik dalam suatu masalah, misalnya untuk menghemat waktu dan uang di dalam suatu proses produksi. Manajer menggunakan sejumlah aplikasi sains seperti matematika terapan serta model inventoris secara matematis. Yang kedua adalah manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini berfokus pada bagaimana cara melakukan manajemen, memproses pengubahan material, tenaga kerja, dan modal menjadi sebuah output atau barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai jual. Manajemen operasi berfokus pada jasa atau manajemen manufaktur dengan menggunakan metode yang paling efektif agar dapat digunakan oleh banyak organisasi dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dengan skala yang lebih luas tentunya. Sumber daya, input, atau faktor dalam produksi, termasuk ragam teknologi, barang mentah, informasi, dan orang yang dibutuhkan agar dapat menciptakan produk akhir, akan didaya gunakan dengan lebih efektif demi meningkatkan produktivitas. Yang ketiga ada sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen ini merupakan salah satu bidang aliran kuantitatif. SIM atau sistem informasi manajemen mengorganisir proyeksi data baik dari sumber internal maupun eksternal
agar dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi manajer untuk membuat keputusan secara tepat dan cepat, menggunakan berbagai program pengolah angka untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang manajemen yang ada. Selanjutnya ada manajemen kuantitatif kontemporer. Seperti pada perspektif manajemen lainnya, manajemen kuantitatif telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan ilmu manajemen. Nah, manajemen kuantitatif ini telah memberikan kemudahan manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan konsep matematis. Saat ini, manajemen kuantitatif menggunakan Total Management System atau disingkat dengan TQM, Total Quality Management sendiri merupakan sistem manajemen kuantitatif yang lebih berfokus pada pelanggan dengan melibatkan seluruh level kerja dalam melakukan peningkatan dan perbaikan yang berkesinambungan. Nah, Total Quality Management ini memakai kombinasi antara strategi, data, dan komunikasi yang telah dihitung secara matematis untuk mengimplementasikan kualitas kedisiplinan yang tinggi ke dalam budaya dan kegiatan pada suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan mengulik mengenai pendekatan manajemen kontemporer. Nah, penting untuk dipahami bahwa walaupun manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen kuantitatif itu membuat asumsi dan prediksi yang berbeda, tetapi mereka itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, diperlukan pemahaman secara menyeluruh terhadap ketiga pendekatan manajemen tersebut agar dapat mengintegrasikan pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah perspektif sistem dalam manajemen kontemporer. Perspektif sistem sendiri merupakan konsep yang amat penting dalam perkembangan ilmu manajemen kontemporer. Nah, perspektif sistem sendiri didefinisikan sebagai sebuah kesatuan antar elemen dalam organisasi yang mempunyai fungsinya masing-masing dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, melalui sebuah proses yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, manajemen sendiri wajib mewujudkan tujuan-tujuan organisasi berupa output yang memiliki manfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dari faktor input yang diperoleh dari lingkungan. Dan adapun yang termasuk ke dalam subsistem atau elemen-elemennya antara lain yaitu sumber daya manusia, bahan baku, informasi, uang atau modal, dan input lainnya. Dan lalu digunakan pula teknologi, sistem informasi, sistem operasi sistem, dan sistem kontrol barang atau jasa. Nah, apabila sebuah organisasi menghasilkan sebuah barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan atau keinginan lingkungan, maka lingkungan tersebut akan memberikan tanggapan atau umpan balik. Nah, dalam melihat organisasi sebagai sistem, kita dapat menemukan konsep-konsep seperti sistem terbuka atau open system, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem tertutup yang tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua ada sinergi, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa sebuah pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan output yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang dikerjakan sendiri. Dan yang ketiga adalah entropi, yaitu kondisi di mana sebuah organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitas yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam membaca data dan beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada perspektif kontingensi dalam manajemen kontemporer. Nah, perspektif kontingensi ini merupakan salah satu perspektif yang cukup populer dalam manajemen pada saat ini. Nah, perspektif ini merupakan kebalikan dari perspektif manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen kuantitatif lainnya, yang dianggap sebagai pendekatan universal yang mengidentifikasikan sebuah cara terbaik dalam mengatur sebuah organisasi. Nah, perspektif ini memandang bahwa karakteristik setiap organisasi pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, pendekatan manajemen itu harus diberikan secara berbeda. Selanjutnya, kita akan mengulas mengenai berbagai isu kontemporer seputar perkembangan manajemen. Dunia itu selalu mengalami perubahan kondisi yang dinamis. Perubahan mau tak mau akan berpengaruh bagi manajemen. Dan apabila manajemen atau manajer tak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terus bermunculan tersebut, perusahaan atau organisasi itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, terdapat berbagai isu kontemporer seputar perkembangan manajemen. Antara lain adalah globalisasi. Nah, globalisasi ini telah melahirkan tantangan sekaligus peluang. Globalisasi ini memungkinkan perusahaan domestik untuk melakukan ekspansi dan meluaskan pangsanya ke luar negeri dan belajar dari perusahaan asing untuk memperkuat daya saing perusahaan. Namun, jika kita tak siap, maka perusahaan asing akan masuk ke Indonesia, menambah persaingan dan bahkan memenangkan persaingannya di pasar Indonesia. Yang kedua ada pendidikan dan pengalaman atau profesionalisme. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman tidak bisa diganti. Untuk menjadi manajer yang baik, pendidikan formal tidaklah cukup.
tidak semua ilmu manajemen dapat diajarkan dengan baik melalui pendidikan formal. Namun, pendidikan manajemen dapat dipelajari melalui pengalaman untuk terjun langsung ke lapangan. Saat ini banyak orang yang mempelajari ilmu manajemen, namun takut untuk mengimplementasikan ilmunya dalam mengatur sebuah organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah etika dan tanggung jawab sosial. Etika bisa menyadarkan manajer bahwa tindakannya dapat menimbulkan efek kepada banyak pihak. Saat ini, kebanyakan manajer hanya berfokus terhadap ketercapaian target dan tidak mengindahkan kondisi lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, manajer memiliki tugas ganda, yaitu bukan hanya mencapai tujuan sebuah organisasi, namun juga harus ikut berkontribusi untuk masyarakat. Dengan kata lain, manajer perlu memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab sosialnya. Manajer diharapkan dapat membantu perkembangan masyarakat, tempat sebuah organisasi atau perusahaan tersebut berada. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.